Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Fiona Dewi hadir menjumpai Anda pemirsa dalam dialog eksklusif pada Lampung TV. Dan kali ini langsung dari gedung DPRD Kota Metro pemirsa, kami bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Beliau adalah Bapak Ahmad Kusaini, MPD Wakil Ketua DPRD Kota Metro. Saya sapa dulu Bapak Ahmad, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Fiona Dewi. Sehat ya Pak ya, Alhamdulillah kita ketemu sebelum pandemi. Sekarang sudah melewati pandemi, akhirnya bisa hadir dan bertemu langsung dengan Bapak Ahmad Kusaini, Wakil Ketua DPRD Kota Metro. Kita akan membahas terkait prioritas pembangunan Kota Metro ya Pak ya. Baik, pemirsa, badai COVID-19 tentunya menyebabkan sendi-sendi kehidupan di Indonesia berguncang. Tentunya selain merenggut banyak sekali korban jiwa, banyak sekali sektor usaha yang terpuruk dan ada juga banyak usaha yang gulung tikar, dan anggaran pemerintah juga harus mengalami refocusing dan juga sejumlah program tentunya dipangkas, termasuk adalah kinerja dan juga produktivitas menjadi kendur. Nah pemirsa, kini kita mulai perlahan bangsa kita sudah mulai bangkit kembali dan tentunya sudah mulai move on lagi dari COVID-19. Ada pelajaran dan hikmah yang diambil tentunya dari peristiwa ini, dan tentunya bagaimana kita mengupasnya. Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang saat ini bersama kami, yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Metro, dan bagaimana prioritas pembangunan Kota Metro saat ini setelah kemarin dibadai atau dihantam dengan pandemi COVID-19, meskipun sampai dengan sekarang masih ya Pak ya, masih kita harus waspada dengan COVID-19. Baik Pak, sebelum kita menuju ke topik utama kita Pak, mungkin saya ingin tanya tentang terkait berita terkini dari Kota Metro ini, peristiwa banjir. Nah, ini bagaimana nih Pak? Metro apakah juga menjadi langganan banjir ini Pak setiap tahunnya? Apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan. Iya, mungkin dengan kondisi sampai dengan hari ini, memang beberapa hari terakhir ini ya sebenarnya tidak lama hujannya gitu kan ya, mungkin 2-3 jam kemarin ini gitu kan. Di beberapa titik di Kota Metro memang kalau bahasa kitanya itu kan genangan air ya gitu kan, yang memang tidak langsung air itu habis gitu kan, meresap atau mungkin ke aliran anak sungai gitu kan. Nah tentu ini menjadi perhatian kita, khususnya mungkin juga di DPR, bagaimana dalam fungsinya dia gitu kan, sebagai evaluasi dari kerja-kerja eksekutif gitu kan, tentu kami juga mendorong ya, kemarin juga di kejadian ketika ada genangan air di beberapa titik di Kota Metro, kami juga turun ya melihat, kemudian esok harinya kami juga memanggil ya dinas terkait, bagaimana di titik ini supaya ketika ada hujan kembali ya minimal gitu kan, tidak terlalu lama ya, apalagi sedih ya ketika mungkin di media cukup tinggi ya peran media ya, sehingga seolah-olah gitu kan ya, seolah-olah di semua penjuru metro ini banjir. Mungkin padahal di beberapa titik saja, tapi kami upaya kuat gitu kan kepada eksekutif gitu kan, untuk bagaimana titik banjir ini ya segera diatasi dalam rangka supaya mungkin masyarakat metro ini ya tidak was-was, tidak khawatir ya. Apalagi sampai ada genangan mungkin kurang lebih ada setengah meter, ini kan kondisi yang memprihatinkan gitu kan. Kami dari DPRD terus mendorong ya supaya di titik-titik yang darurat gitu kan ini segera mungkin diatasi, dan dinas terkait ya siap untuk mengatasi. Dan terakhir kami juga di sisi anggaran kami juga menambah ya, dari DPR khususnya di Komisi 3 dan di Banang kemarin mendorong ada penambahan anggaran untuk dalam rangka mengatasi potensi yang di metro mungkin ada beberapa genangan air. Mungkin itu Mbak Fiona. Kalau di Kota Metro sendiri yang mungkin titik-titik sering banjirnya di mana Pak? Ada mungkin di dua-dua itu ya gitu kan ya, di dua-dua ya arah memang ada turunan ya, ada turunan di situ. Kalau kita sebut dengan dekat lapangan menuju Pasar Cendrawasih, kemudian juga di 24 ya di Pasar Tejo Agung, kemudian di depan PB atau mungkin di depan Bank Eka gitu kan, kemudian juga di Purwo di Ganjar Asri ya gitu kan, di Ganjar Asri ada beberapa titik, termasuk di Karangrejo gitu kan. Ini saya pikir juga perlu perhatian khusus gitu kan. Bahkan pemerintah daerah harus fokus benar ya, supaya ini kendala yang bertahun-tahun ya, yang dulu mungkin sekitar tahun 2018 kalau tidak salah itu kan 4 hari cukup tinggi menggenangnya gitu kan. 4 hari Ya cukup 4 hari gitu kan,
di beberapa titik gitu kan ya 4 hari hujan, kemudian cukup lama surutnya, ya cukup lama. Ini kemarin mungkin kalau malam hujan ya pagi sudah Mulai surut gitu kan ya. Ini tentu menurut saya upaya kita gitu kan, pemerintah harus fokus menangani ini supaya masyarakat lebih nyaman, lebih bahagia, kalau bahasa sekarang ini lebih ceria. Lebih ceria ya, oke. Tadi kemarin kan Bapak sempat turun ke lapangan pada saat hujan Pak. Nah, dari pantauan yang Bapak lihat di lapangan itu penyebab banjirnya yang sampai jadi langgar ini apa sih Pak? Apakah karena sampah, karena banyaknya bangunan yang atau pertama memang apa ini? kalau kita lihat potensi aliran air ya yang memang mungkin kalau bahasa kitanya ini ya sudah menggundungnya tanah ya, kalau bahasa kitanya ini ya weletnya lah kan gitu kan ya, ini mungkin ya segera mungkin dikeruk kalau bahasa kitanya ya, supaya mungkin aliran semakin banyak air yang bisa dilewati. Kemudian juga ya mungkin saran kita ya upayakan di setiap titik-titik yang memang rawan itu ya drainasenya mungkin segera dibenahi. Yang belum dibangun ya segera dibangun supaya dari kita gitu kan ya hulu ke hilir ini nyambung. Di Metro ini kan lucu terkadang Mbak, di sini ada drainase, sebelah tengahnya nggak ada drainase, jadi terputus drainase. Itu putus, ini menjadi kendala. Bahkan di beberapa titik ya yang tadi saya sebutkan ini kendalanya seperti itu, ada putus ini. Harusnya mungkin sampai nanti ke anak sungai ini putus, sehingga kalau bahasa kitanya ini ya luber ke masyarakat, luber di depan toko, depan rumah, sehingga mungkin bisa sampai ke masuk rumah. Mungkin itu kondisinya Mbak. Jadi sekarang ini yang jadi fokuskan adalah bagaimana untuk membangun drainasenya gitu ya Pak ya. Termasuk apa namanya pengangkatan tanah yang menumpuknya. Yang memang menumpuk di apa namanya saluran air. Saluran gitu. airnya, baik. Dan juga mungkin masyarakat juga harus ada tentang kebersihan ya Pak ya. Nah, perlu jangan itu juga. buang sampah sembarangan ya Pak ya. Takutnya kalau di dalam apa itu drainase yang sudah tertutup itu dalamnya sama semua Pak. Nah, betul. Oke. Nah Pak, melihat kita beberapa tahun lalu, bukan beberapa tahun lalu Pak, tahun kemarin kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, bagaimana Pak untuk kinerja DPRD Kota Metro sendiri? Apakah saat ini sudah benar-benar pulih setelah kemarin mungkin harus dihempas dengan pandemi ini? Iya, badai gimana? lah ya. Badai pandemi. Ya, memang suasana mendunia ya, mendunia. Kita bicara lokal ya, Metro Lampung ya, tentu menurut saya dari pasca pandemi yang hari ini mungkin bahasanya new normal ya. Tapi tetap ya sampai dengan hari ini masa pemulihan ini menjadi salah satu terobosan yang memang menjadi konsentrasi pemerintah daerah ya, sehingga dengan masa pemulihan ini ya kalau kita sebut dengan ya apa namanya kebangkitan hari ini menjadi salah satu titik masyarakat ini lebih apa namanya kembali kepada era sebelum Covid. Contoh itu kan ya, hari ini bicara UMKM di setiap lini ya, yang hari ini di Kota Metro ini mungkin ketika 2,5 tahun mengalami drop ya, bahkan nggak jalan ya, bahkan mungkin mati lah kan gitu kan, nggak tumbuh gitu. Nah, ini peran serta UPD terkait ya, khususnya mungkin di Dinas Koperasi ya, sigap bagaimana ini menjadi terobosan meningkatkan apa namanya SDM dalam apa namanya UMKM ini menjadi terobosan bangkitnya ekonomi, bangkitnya perekonomian di masyarakat. Kemudian juga di sisi yang lain ya, contoh mungkin di perdagangan, pasar-pasar gitu kan, ini juga saya pikir butuh support ya pemerintah daerah supaya hari ini memang menjadi kendala, baik mungkin lokasinya ya, sarana prasarannya, termasuk mungkin barang yang ada di pasar itu ya dikendalikan ya, supaya saya pikir ini menjadi salah satu apa namanya poin penting ya pasca pandemi ini, masyarakat pulih ya perekonomiannya, kemudian bangkit ya, sehingga new normal ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tapi tetap ya hari ini tetap anjuran pemerintah waspada tetap ya, kita tidak lengah ya, menjaga kesehatan, menjaga kebugaran ya, insya Allah mudah-mudahan kalau ekonomi tumbuh ya, mudah-mudahan masyarakat tambah makmur ya, tambah sejahtera. Ini yang menjadi impian mungkin khususnya Bapak Presiden kita. Oke. Setelah kemarin sempat harus berpuasa semua, artinya semuanya terganggu, perekonomiannya semua bidang ya Pak ya, semua bidang dari ekonomi juga dari pendidikan juga semuanya kemarin harus terhenti karena adanya pandemi Covid. Harapannya di new normal ini kembali pulih ya Pak ya. Baik. Kalau bagaimana Pak evaluasi DPR di Kota Metro sendiri atas kinerja eksekutif dan perangkat daerah? Apakah saat ini juga sudah mulai memasuki new normal?
Iya, tentu salah satu fungsi kita di DPRD itu kan bagian evaluasi ya. Evaluasi kinerja pemerintah daerah ya. Dengan masa yang hari ini mungkin masa pemulihan, ini menjadi konsentrasi yang penting ya bagi kita khususnya juga pemerintah daerah ya. Terus mungkin apa namanya memberikan edukasi kepada khususnya di setiap OPD ya bahwa kondisi new normal ini juga menjadi sesuatu yang menjadi menurut saya lompatan. Ya. Konsentrasi kita apa? Tadi mungkin kita sampaikan ya, bicara UMKM, ya, bicara perekonomian, pertanian, bahkan mungkin hari ini bicara kesehatan, ya, bicara pendidikan luar biasa. Ya, ini harus sinergi ya supaya new normal ini menjadi salah satu apa namanya terobosan pemerintah didukung wali kota kita ya kebetulan memang backgroundnya dari kesehatan, Pak Wahdi, kemudian Mas Komaru mungkin dari birokrat, ini kan harus sinergi ya jangan sampai ya punya kelebihan di sisi itu ternyata tumbang di situ kan gitu kan, ini menjadi salah satu penting menurut kita gitu ya. Sektor bagaimana pemulihan ini kesehatannya juga mohon maaf gitu kan hari ini ya kalau bisa gitu kan ya di Metro ini dari tingkat apa namanya data miskin ya semakin mengecil, bukan semakin menambah. Ini kalau saat ini kondisinya data terakhir di tahun 2018 ya 2018-2019 itu data kita ini kurang lebih 8% ya kondisi miskin. Ini sampai dengan hari ini terakhir di 2021 akhir di Desember itu menjadi 9,11%. Ini kan kalau kita ngelihat memang terakhir saya panggil dinas sosial Pak Rahmat itu ini salah satu mungkin efek atau mungkin dampak pandemik ya yang saya tanya kepada dinas sosial gitu. Nah saya berharap memang dana yang memang sekarang dikelola oleh dinas sosial ini ya fokusnya kemana ya bagaimana kemiskinan di kota Metro ini semakin mengecil bukan menambah gitu kan, terlepas apapun lah ya gitu kan caranya, apakah dalam bentuk itu kan salah satunya gitu kan memberikan support kepada mohon maaf itu kan yang mereka dikategorikan miskin, support usaha ya gimana caranya, atau mungkin taraf hidupnya ya mungkin fasilitas rumahnya mungkin mohon maaf itu kan yang masih geribik ya mungkin dinaikkan dengan bata merah seperti apa polanya. Saya pikir kalau semuanya sinergi ya ini bisa dalam rangka membangun kota ini luar biasa, bisa terwujud gitu kan sepanjang semuanya baik OPD, kemudian pemerintah daerah, bahkan mungkin masyarakat sekitar kalau bicara mungkin mohon maaf ya gitu kan ya hari ini bicara naluri sosial, masyarakat sekitar itu pasti bantu. Ketika melihat masyarakatnya, warganya gitu kan hari ini mohon maaf gitu kan jauh dari sesuatu yang mungkin kewajaran kesejahteraan di kota Metro gitu kan. Ini saya pikir butuh fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga masyarakat kita yang mungkin hari ini dalam taraf ke bawah ini bisa terangkat gitu. Ini saya pikir penting. Saya secara pribadi khususnya mungkin di Komisi 3 koordinator saya mendorong kuat supaya kecilnya angka kemiskinan ini menjadi salah satu proyek penting karena ini kota Madia, kota Metro gitu kan. Dan saya sempat manggil dinas langsung gitu kan. Bahkan saya sempat dialog sampaikan kepada eksekutif gitu kan, ke wali bahkan mungkin ke wakil ya upayakan di 2023 ini program ini salah satunya perkecil angka kemiskinan di Kota Metro. Mungkin itu. Oke, baik. Pak, dengan kondisi APBD Kota Metro saat ini bagaimana nih Pak? Dan apakah saat ini sudah membaik? Terus juga bagaimana dengan penganggaran dan juga peruntukannya? Apakah sudah terstruktur dan lain-lain? Ya, kalau saya lihat konstruksi anggaran di 2022 ini ya memang kemarin dalam rangka masa pemulihan ya baik dalam sisi bagaimana fokusnya menanganin pasien COVID ya, kemudian masyarakat yang berdampak ini saya pikir mungkin pemerintah konsentrasi ke situ ya, belum sampai ke pembangunan ini Mbak Fiona. Nah kami di perubahan ini kemarin terakhir menitik beratkan kondisi kita ini kan di Metro ini kan mohon maaf gitu kan ya, yang mungkin masyarakat di media sosial banyak jalan yang berlubang, kemudian ya lampu mungkin perlu penerangan gitu kan. Ini juga perlu konsentrasi. Terakhir kami juga di perubahan kemarin menyampaikan konsentrasi Pak Wali ya
bukan hanya sekedar kesehatan maupun hari ini bicara pendidikan ya, tapi infrastruktur juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Sehingga kami ngobrol-ngobrol di komisi ya, kepingin program di 2023 nanti ya wali kota lebih menitik beratkan salah satunya untuk infrastruktur, sehingga orang yang tinggal di metro, orang yang melewati metro, orang yang main ke metro ini melihat ya jalannya mungkin bagus. Kemudian kalau dulu jalannya halus, kemudian di metro terang benderang, ini kan salah satu ikon yang dirumuskan oleh Mas Komaru maupun Pak Wahdi ya, disebut dengan Waru gitu kan. Mungkin itu Mbak. Oke, berarti berharap nanti di 2023 anggarannya akan dititik beratkan kepada pembangunan infrastruktur ya Pak ya. Baik. Baik Pak, nanti kita akan bincang lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, untuk Anda jangan kemana-mana, dialog eksklusif pada Lampung TV akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif pada Lampung TV dan masih langsung dari kantor DPRD Kota Metro, masih bersama dengan Bapak Ahmad Kusaini MPD, Wakil Ketua DPRD Kota Metro, dan kita masih membahas terkait prioritas pembangunan di Kota Metro yang tadi sudah disampaikan bahwasannya yang akan ditekankan programnya nanti ya Pak ya. Didesak apa ditekankan ya? Di 2023 ya Pak ya, nanti bahwasannya Kota Metro ini berharap akan menitik beratkan pada pembangunan, tapi juga tentunya juga fokus pada bidang lain juga ya Pak ya, karena tidak hanya pembangunan, supaya bersinergi dari semua bidang Pak ya. Nah, kemarin beberapa bulan lalu kita juga sedang diramaikan dengan kenaikan harga BBM Pak ya, sepertinya ramai di semua kabupaten kota dan demo di mana-mana. Nah, bagaimana nih Pak pengaruh kenaikan harga BBM kalau di Kota Metro sendiri bagaimana? Kan mau tidak mau kita harus menerima keputusan dari pusat. Iya, ini dengan keputusan Presiden ya beberapa bulan yang lalu ini saya pikir juga berdampak luar biasa ya, sehingga ini saya dua sesi dulu ya, dua versi dulu ya. Kalau kami bicara di fraksi PKS gitu kan, tegas menolak gitu kan, tapi ala kulihal ya namanya keputusan ya, namanya sudah diputuskan oleh Presiden, ini kan mau tidak mau dijalankan oleh rakyat gitu kan, oleh kita semuanya. Nah, sampai dengan hari ini, ya ini saya pikir juga menjadi, ya kalau bahasa kitanya ini, ya malah petakalah hari ini ya, untuk rakyat. Sedih ya, ketika hari ini bicara dulu ketika bawa motor ke pom bensin ya, dengan angka 30.000 mungkin sudah dapat nih, bahkan mungkin motor udah penuh ya, 30-40.000. Ya, sekarang dengan bawa uang 50.000 itu masuk di pom bensin nggak penuh. Ya, yang biasanya mungkin dipakai ya bagi masyarakat mungkin ngisi motor satu itu mungkin bisa 3-4 hari gitu kan ya, sekarang mungkin 2 hari habis gitu kan. Ini saya pikir juga menjadi kendala, bahkan mungkin masyarakat yang menurut saya ya belum siap ya, karena lagi mulai bangkit ya, lagi mulai membaik, baru merangkak begitu ya. Kalau bahasa kitanya, kebetulan kita orang manajemen ya, cash flow kita itu kan harus terukur Mbak Fiona. Ya, contoh gitu kan ya, kita biasa mungkin mendapatkan penghasilan rakyat di Metro rata-rata masyarakat itu penghasilannya mungkin per bulan 2-3 juta. Sedangkan gitu kan, kalau kita bicara pengeluarannya itu kan jangan sampai melebihin itu. Kalau melebihin dari pendapatan kan berarti kan defisit. Nah, kalau sekarang kondisinya ya gaji nggak bertambah, pendapatan nggak bertambah. Kita contoh kecil aja, ya tukang di Metro ini mungkin pasaran 100.000. Sedangkan gitu kan ya, kalau kita crosskan dengan kenaikan BBM ini kan dia nanti bersihnya itu ya semakin sedikit. Ini contoh kecil ya, ini bicara tukang segmen bawah. Kita belum bicara segmen atas ya, bicara kos pengeluaran gitu kan. Nah, ini saya pikir juga hari ini cukup mengganggu, ya cukup menjadi stabilitas perekonomian di tingkat keluarga ini juga menjadi kendala ya, menurut saya ya gitu kan, menurut saya gitu kan. Tapi namanya kebijakan pemerintah ya kita apa boleh buat ya, harga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, sampai mungkin hari ini di daerah ya kita jalani ya. Menurut saya ini berdampak banget ya untuk masyarakat ya. Semoga ya, saya tetap berharap semoga
ada dua sisi ya untuk membangun peradaban bangsa ini. Yang pertama itu kan ya, kalau bisa diturunin. Kalau terpaksanya tidak bisa, BBM ini mungkin diturunkan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah pusat ya, mungkin bagaimana ditingkatkan kesejahteraannya. Contoh ya, hari ini bicara petani, pupuk dipermudah. Ya, kemudian harga petani juga dinaikkan gitu kan, dari mulai singkong, kemudian padi dan sebagainya itu juga dinaikkan. Ini juga apa namanya, terobosan ya. Kalau bicara cash flow itu kan semakin banyak pengeluaran harus ditambah jumlah pendapatan. Ya, jangan sampai pengeluaran lebih besar, lebih banyak, pendapatan juga mengecil. Ini saya pikir kalau kita bicara ilmu manajemen ini ya harus apa namanya proporsional, berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya. Kalau bisa ya masih ada lah gitu kan ya, sisanya atau minimal balance ya minimal, Pak. minimal gitu kan ya. Minimal harus balance iya, gitu. minimal balance lah gitu kan. Itu menurut saya ada dua versi. Kalau tidak bisa diturunkan, maka potensi masyarakat harus menaikkan potensi pendapatan dengan mungkin petani, pedagang ya disuplai, dimudahkan, bahkan mungkin para apa namanya pekerja mungkin juga dalam taraf yang biasa mungkin ya mungkin standar ya mungkin agak sedikit mungkin dinaikkan supaya apa, semuanya stabilitas kita ya dalam konteks membangun peradaban, membangun perekonomian, membangun bangsa ini saya pikir juga menjadi stabil dan membaik. Menghadapi dari kenaikan BBM kemarin kan dari pemerintah juga punya program untuk meminta masing-masing pemerintah daerah ini agar mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat yang berdampak BBM ya Pak ya. Tapi kalau dilihat ini semuanya berdampak Pak. Ya, kalau boleh tahu Pak, anggaran yang disiapkan dari pemerintah Kota Metro ini untuk masyarakat yang berdampak BBM berapa Pak? Ya, terakhir itu dari komunikasi kami ke dinas terkait ya memang kecil ya. Yang seharusnya mungkin data miskin kita ini di data BPS itu kurang lebih ya, di atas 15.000 ya, 15.000 data miskin. Kemudian hari ini bicara subsidi yang mendapatkan bantuan BBM itu kurang lebih hanya 8 ribuan. Berarti kan separuh. Hanya 50%. Iya. Kurang lebih hanya separuh. Ini juga tidak mudah ya, tidak mudah bagaimana pemerintah daerah untuk memilah-memilih ya. Kecuali kalau jumlahnya sama enak Mbak Fiona. Ya, contoh bicara miskin 15.000, bantuannya 15.000, kan tinggal bagi. Ini kan nanti ya, ada kesenjangan masyarakat merasa kok itu dapat ini enggak ya gitu kan, yang sebelah dapat sebelahnya enggak. Ini juga persoalan tersendiri gitu kan ya. Nah kemarin juga itu diungkapkan oleh dinas terkait ya, dinas sosial ya, memang berharap kalau bisa ya data BPS maupun data Dinsos itu menjadi rujukan ke pusat sehingga jumlahnya sama. Ini menjadi saya pikir ya nggak mudah ya memilah-memilih gitu kan. Mungkin para camat, lurahnya bahkan di tingkat ya pamong pun ya RT RW ini saya pikir harus data akurat ya. Saya kemarin juga berharap kepada Dinsos untuk mendata ulang masyarakat yang memang kategori miskin ya, kategori duafa ya gitu kan. Sehingga saya berharap untuk program 2023 ini semakin konkret ya, semakin real. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lini hari ini yang tergolong miskin di Kota Metro. Ini setiap masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu di Kota Metro ini anggarannya diberikan per bulan atau per 3 bulan? Kan ada yang 3 bulan juga itu Pak. Ya, kalau kemarin ya yang disampaikan oleh Dinas Sosial itu ya rencananya per 3 bulan. Per 3 bulan. Ya, memang ini menjadi kendala tersendiri. Kayak nominalnya Pak, itu setiap orang berbeda atau bagaimana? kalau kemarin kalau tidak salah ya itu kan turunan dari pusat. Ya, turun dari pusat itu kan. Yang jelas kurang lebih 8.000 itu ya karena memang itu sudah difloat dari pusat kemudian ke daerah. Seberapapun yang memang diturunkan dari pusat itu ya diberikan kepada sesuai dengan nominal yang ditentukan gitu, sesuai. oleh pusat. Bahkan ya? mungkin pihak pemerintah daerah khususnya tidak boleh mengurangi gitu kan. Karena itu sudah float dari pusat, jatahnya mungkin di Kota Metro kurang lebih 8.000 untuk masyarakat miskin. Oke. Bapak, kalau kita melihat nih Pak, bahwasanya kan PAD di Kota Metro saat ini juga sedang merangkak kembali ya Pak ya, untuk bisa bangkit kembali. Nah, kalau Bapak lihat sekarang ini sektor apa yang bisa diupayakan untuk memperkuat pendapatan asli daerah Kota Metro? Ya,
Kalau kita lihat untuk pembangunan metro ini keberlanjutan, ya, saya pikir yang pertama bagaimana potensi PBB, ya, pajak bumi bangunan ini. ya. Saya pikir kemarin opsi kita itu kan menaikkan, ya, dari mungkin yang taraf menengah ke atas, ya, walaupun kemarin memang ya nggak mudah ya memahamkan kepada masyarakat, ya, yang menengah ke atas memang kita lebih kepada naiknya potensi apa namanya pajak bumi dan bangunan, gitu kan. Ini saya pikir penting untuk di metro supaya ya kelayakan juga. Contoh gitu kan, ya, ada rumah yang mungkin secara ukuran tanah ya kita rata-rata di metro ini mungkin 15 kali 30 ya rata-rata gitu kan ya di kota metro. Kemudian di atasnya terdapat bangunan ya senilai kurang lebih mungkin 180 apa namanya persegi gitu kan. Kalau pajaknya masih mungkin di bawah 200.000, murah banget kan gitu. 1 tahun lagi ya Pak? 1 tahun lagi gitu kan. Iya. Maka menurut saya kalau ukuran tanah segitu kemudian sudah dibangun permanen, ya bukan hanya 200.000, mungkin ya 300.000 ke atas sudah bisa. Saya kemarin sampaikan kepada apa namanya dinas pendapatan, ya, yang penting naiknya itu nggak drastis, ya. Jadi perlahan tapi pasti. Contoh yang mungkin per tahun biasa mungkin 200.000, naikkan mungkin 50% ke angka 300.000. Jangan langsung. Nah kemarin kan cukup menjadi apa namanya kekagetan masyarakat dari 200 jadi 1 juta itu kan Tapi sempat dinaikkan kemarin. sempat gitu kan. Maka akhirnya kan terpending. Terpending karena masyarakat keberatan gitu kan. Nah ini saya pikir menurut saya yakinlah kita ini kalau memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat dengan step demi step, ya perlahan, ya insya Allah mungkin mereka memahami. Kalau dari 200 ke 1 juta kan fantastis. Iya. Kita aja berat kan gitu kan, betul, ya gitu kan. betul. Apalagi mereka yang penghasilannya mungkin hanya petani, buruh gitu kan, yang uang 100-200 itu penting banget untuk beli beras, untuk beli lauk pauk gitu kan. Ya, ini saya pikir kalau tadi saya gambarkan simulasinya terbiasa setahunnya mungkin 200 ya mungkin jadi 300. Jangan terlalu tinggi supaya edukasi ini memberikan pemahaman bahwa hasil dari PBB itu ya untuk apa namanya pembangunan. Pembangunan Ya, kota kemudian metro. yang kedua pendapatan dari parkir. Nah, parkir ini kan di metro ini kan luar biasa ya, apa namanya ya sampai berjamur lah di setiap sektor unit usaha, pasar, termasuk mungkin rumah sakit dan sebagainya. Itu kan saya pikir penting ya. Kalau parkir ini juga dioptimalkan satu sentral menurut saya, ini potensi pendapatan yang besar ya. Jadi parkir ini saya pikir juga salah satu terobosan lah ya. Walaupun ini tidak mudah gitu kan. Kemudian yang ketiga retribusi sampah. Ya sampai hari ini ya potensinya ya menurut saya bisa lebih besar karena apa? Terakhir kami hearing dengan dinas apa namanya lingkungan hidup yang tercatat ya yang masuk kepada apa dinas terkait itu hanya 3.000 rumah, sedangkan di metro ini ada kurang lebih ya hampir 44.000 ya rumah di kota metro, kan cukup kecil. Hanya Cukup persentasenya sangat kecil. Nah ini menurut saya kemarin coba di perencanaan 2023 dinaikkan. Sangat mudah kok gitu kan menurut saya ini. Tawarkan kepada masyarakat, apalagi perdanya murah ini Mbak. Ya hanya 10.000 sebulan loh ya gitu kan. Sebulan sampah sudah diangkut oleh mobil dinas, kemudian hanya membayar kontribusi 10.000. Murah banget. Iya. Murah banget. Jadi saya pikir perlu ditingkatkan. Kalau menurut saya, kalau kerjanya bagus, kalau kerjanya dia ini objektif, kerjanya dia ini terukur dan terstruktur, dengan angka 20.000 rumah, saya pikir bisa. Coba bisa kita hitung gitu kan. Kalau kali 10.000 gitu kan ya, berarti sebulan berapa? Itu bicara pendapatan. Lah sampai dengan hari ini data dari kami lihat 2019 sampai 2022 ini, Pak Fiona, ini hanya 3.000 berkembang. Kalau bisa kita, ini kan nggak progres. Kalau bisa, oh dari 3.000 ke 4.000. Tadi saya sampaikan, sambil step aja lah. Oh tahun besok naik lagi ke angka 6.000, ke angka 8.000. Saya berharap gitu kan. Mungkin kalau saya, apa namanya, mohon maaf gitu kan, karakter saya gitu kan ya, minimal 50% bisa jadi pendapatan.
Bayangkan 45.000 rumah yang terdata Cuma 3.000. cuma 3.000, kan jauh dari panggang api. Ini sesuatu banget, Iya. kenapa nggak didorong? Nah, tapi karena kemampuan kami juga ada keterbatasan, kami sudah dorong, kami juga mungkin sudah sampaikan, bahkan kami minta kepada dinas terkait itu untuk coba dibanding ke daerah lain. Contoh mungkin di Jawa. Di Jawa itu sudah bagus. Bahkan sampai ada pengelolaan sampah ini, Mbak. Contoh di Kota Serang. Bank sampah itu. Iya, bank sampah, termasuk sampah yang plastik, sampah yang basah itu ada pengelolaan. Di sini kan belum ada. Jadi saya pikir penting ya terobosan supaya membangun metro ini kan menurut saya ini saling keterkaitan ya, apalagi dengan banyaknya dinas. Kalau ini dimaksimalkan ya, dengan mungkin 5-10 tahun ke depan saya pikir ini menjadi kota yang cantik, kota yang menarik ya, sehingga banyak mungkin SDM dari luar ya, SDM dari mungkin luar daerah, bahkan luar provinsi, bahkan mungkin dari sampai mungkin luar negeri bisa penasaran ya melihat kota metro. Saya sampai hari ini ya, gitu ya, berharap metro 5 tahun 10 tahun ke depan itu menjadi sesuatu yang menjadi, kalau bahasa kita ini ya ngangenin lah gitu kan ya. Karena apa? Banyak sektor. Banyak sektor ya. Baik. Mungkin dari jadi kota yang dirindukan betul, gitu ya. Betul. Baik. Gitu, baik. Ya. Nanti kita akan bincang lagi Pak di segmen selanjutnya pemirsa. Kita masih ada satu segmen terakhir tentunya untuk Anda, jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami. Dialog Eksklusif akan segera kembali. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dalam dialog eksklusif kita, dan kami masih langsung dari kantor DPRD Kota Metro. Kami masih bersama dengan Bapak Ahmad Kusaini MPD, Wakil Ketua DPRD Kota Metro, dengan tema yang sama yaitu prioritas pembangunan di Kota Metro. Luar biasa sekali bagaimana dari wakil rakyat ini dari DPRD Kota Metro ini mendorong dinas-dinas terkait ya Pak ya untuk bisa meningkatkan PAD-nya tentunya, karena kembali lagi ke masyarakat, masyarakatnya juga tentunya harus juga membayar apa yang menjadi kewajiban ya Pak ya, contohnya adalah pajak ya. Oke Pak, tadi juga di sebelum break sempat dijelaskan bahwasanya Kota Metro ini banyak sekali sektornya. Nah kalau boleh tahu Pak, yang menjadi primadona di Kota Metro ini dalam sektor apa ini Pak? Iya, tentu di Metro ini kan kalau saya melihat potensi yang besar sebenarnya, bagaimana sektor kesehatan ini menjadi salah satu prioritas ya, prioritas, sehingga kota sehat ini menjadi salah satu saya pikir ikon lah ya. Ya, saya berharap ya dengan ikon Metro menjadi kota sehat ini, orang yang masuk Metro ya baik sehat, mohon maaf gitu kan, jasmani maupun rohaninya ini ada di kota Metro. Contoh, masyarakatnya sehat, rumah sakit ya yang segitu banyak ya ternyata penghuninya sedikit karena banyak yang sehat. Jangan kebalik, rumah sakit malah senang ketika meludak gitu kan ya. Ini sampai kan sedih, sampai nggak ya. dapat ruangan ya. Saya berharap dengan Metro kota sehat ya, sehat secara fisik ya, jasmaninya ya, badannya sehat gitu kan. Kemudian juga sehat dalam sisi rohaninya. Rohaninya ini ya bagaimana sehat spiritualnya. Bagaimana dia juga hatinya juga sehat. Jangan sampai hatinya ini, mohon maaf ya, kita ini kan kadang badannya sehat tapi hatinya sakit. Ya, ketika melihat orang, mohon maaf itu kan berhasil, kita menderita, iri gitu kan ya. Ini kan persoalan juga ini. Persoalan ya. Saya berharap yang namanya kota sehat ini ada dua segmen. Yang pertama gitu, badannya sehat, infrastrukturnya mendukung ya, pembangunannya baik, kemudian juga batiniahnya juga tercukupi. Apa itu gitu kan ya? Ruhnya juga bagus. Ya, spiritualnya bagus tadi. Ketika ngelihat orang bahagia ya ikut bahagia. Orang sukses ya alhamdulillah bersyukur. Yang bersangkutan lebih sukses ya. Kemudian juga bagaimana hati ini juga terkelola supaya hati ini, mohon maaf gitu kan ya, kita ini kan di antara kita ini kadang musuhan, di antara kita ini kan kadang, mohon maaf gitu, saling mencela, saling mencaci, ini kan juga persoalan ya. Saya berharap munculnya kota sehat ke depan ya, yang hari ini mungkin gaungkan oleh Pak Wadi, Pak Wali Kota ini, ada tiga sisi tadi. Yang pertama sehat jasmaninya, badannya, kemudian sehat dalam bentuk
daya dukungnya infrastruktur ya, kota metro ini semakin asri, semakin menarik. Kemudian rohaninya, ya, hatinya baik, jangan sampai hatinya sakit. Kemudian sektor yang kedua yang saya pikir ini menjadi rumusan apa namanya orang-orang pendahulu kota metro, yaitu konsep pendidikan. Banyaknya mungkin masyarakat yang di luar masuk ke di kota metro ini kan sekolah, belajar, baik tingkat SMP, tingkat SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi ya, SMA. Ini kan saya pikir sesuatu banget metro ini, mengapa mungkin orang di luaran sana taunya metro ini kota pendidikan, kota pelajar. Ini saya pikir harus benar-benar diwujudkan bagaimana pengelolaan perguruan tinggi, bagaimana pengelolaan mungkin tingkat SMP, SMA ini semakin sinergi. Saya pernah sampaikan kepada dinas terkait ya, dinas pendidikan Pak Suwandi, bahwa pengelolaan SDM ini di ranah pendidikan ini harus ada apresiasi. Contoh, di tingkat SMP, dia ada kejuaraan di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Ketika dia memang pemenang atau mungkin mendapat kejuaraan, ada apresiasi. Inilah yang nanti, dari pemerintah, inilah yang menjadi sesuatu magnet orang yang di metro ini. Salah satunya Pak, ngejar prestasi, ya. Bukan hanya prestasinya gitu kan, ternyata gitu kan, dari dalam sisi mungkin apa namanya karakternya baik, ya. Apa namanya keunggulan di setiap bidang apa namanya perguruan tinggi ini saya pikir juga harus dimunculkan. Ada apa ikon di metro, dari mulai mungkin ada UM ya, kemudian ada ya IAIN gitu, kemudian ada IAI Agus Salim, ada Ma'arif gitu kan, termasuk ada Akbid dan sebagainya gitu kan. Ini saya pikir juga perlu dimunculkan sehingga ini menjadi magnet. Kalau bahasa Mbak Vina tadi kan ada apa namanya apa ya yang lebih bahasa tadi kan primadona ya. Ya mungkin kalau bahasa kita ini wahnya lah gitu kan. Wahnya di mana ya? Satu sektor kesehatan, kemudian sektor pendidikan. Nah, di masa Pak Pairen ya periode sebelumnya itu kan kepengen mendorong dalam sisi wisata. Nah, ini juga saya pikir penting ya. Ada kesehatan, kemudian ada pendidikan, kemudian ada wisata. Wisata yang sudah dipunyain saya pikir ada dua tempat yang menarik. Alas Puri, ya, Bantul ya gitu kan di Metro Selatan, kemudian sama Capet Urang di Metro Utara. Kalau ini didukung dengan apa namanya infrastruktur yang memadai, ini menjadi ikon orang berkunjung ke metro ini, Mbak Fiona. Ini saya pikir penting, salah satunya untuk menaikkan PAD ya, pendapatan asli daerah metro. Mungkin inilah primadona ya, ada 3 kurang lebih ya gitu kan. Jadi dari sektor kesehatannya, sektor pendidikannya, karena kalau kota metro memang terkenal sekali dengan kota pendidikannya, jadi banyak sekali di sini dari tingkat perguruan tinggi banyak mahasiswa dari luar metro juga Pak ya, sepertinya di sini ya. Baik Pak, kita berbicara tentang tahun politik Pak, tahun 2024 ini sudah masuk dalam tahun politik. Nah, kalau catatan apa saja sih Pak yang ingin Bapak berikan untuk pemerintah daerah dan juga ASN? Ya, yang pertama karena kita ini ya sudah mau mulai masuk tahun politik ya. Kita sebutlah tahun 2023 itu sudah apa namanya ya. Tahun politik sudah gelanggang politik sudah dibuka ya, baik dalam bursa Pilpres ya. Sekarang kita lihat di media luar biasa ya. Apa namanya memanasnya suhu politik ya, mulai hangat gitu kan ya, belum panas ya, hangat ya gitu kan ya. Kemudian kami di daerah mungkin dalam sekup partai politik ya sudah mulai merekrut bakal calon anggota dewan ya, baik dalam tingkat daerah, provinsi dan RI gitu kan. Nah ini tentu salah satu mungkin masukan ya, atau mungkin yang diberikan kepada pemerintah daerah khususnya juga ASN, yang pertama bicara profesionalitas ya. Kalau hari ini ASN ya supaya menjaga atributnya ya, menjaga netralitas dia ya, jangan sampai ya justru malah menjadi provokasi ya, justru lebih kepada menitik beratkan pada melihat kalau bicara mungkin politik ya nurani kita bicara siapa orang yang nanti layak ya menjadi presiden, menjadi wakil presiden, termasuk menjadi wakil rakyat ya. Mungkin saya lebih menitik beratkan lihat track record apa namanya calonnya. Jangan sampai ketika kita memilih nanti ASN itu kan nggak boleh terlibat
tapi punya hak untuk memilih, gitu kan ya. Terlibat nggak boleh. Iya. Ya, tadi saya sebut dengan profesional. Ya. Tapi ketika nanti memilih, ya mencoblos gitu kan ya, gunakanlah nurani. Mana track record yang bersangkutan ini memang benar-benar bisa membangun negara ini. Kalau sektor paling kecil, wakil rakyat perpanjangan kita di daerah ini ya mungkin anggota DPR dari kota metro. Siapa di dapil Anda yang menurut Anda ini yang memang tepat, kemudian layak memperjuangkan advokasi masyarakat, keinginan masyarakat. Ini kan saya pikir penting. Karena apa? Ini pengalaman kita, satu suara itu menentukan nasib ya pembangunan di dapil tersebut. Ini satu suara. Ya, apalagi memang di metro ini kurang lebih ya lebih dari 3.000 ASN. Kan banyak, Mbak. 3.000 ini ya hampir satu kursi kan gitu kan ya. Satu kursi kalau mereka apa namanya fokus di satu dapil gitu. Tapi karena dia nyebar di setiap dapil, saya berharap ada profesional. Lihat ketika nanti memilih karena dia punya hak pilih, ya track recordnya yang peduli, yang bisa membangun, yang bisa sinergi, bagaimana dia kembali kepada ya kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu maupun kepentingan partai semata. Mungkin itu. Kalau misalkan nanti terdapat ASN yang tidak profesional, masyarakat bisa langsung melaporkan ya Pak ya? Ya minimal ditegur dulu. Ditegur dulu ya, dilaporkan ya. Diingatkan siapa tahu ya, lalai begitu ya Pak ya? Oke. Oke, catatan penting Pak untuk penyelenggara pemilu seperti KPU dan juga Bawaslu. Ya, di tahun ke tahun ya, karena saya mengamati perjalanan pemilu ya dari 99 ya, 98, 99, 2004 ya sampai dengan hari ini ya mungkin terhadap penyelenggara maupun pihak pengawasan pemilu gitu kan. Yang pertama ya jujur dan adil saja. Ya, jangan memilah-milih ini apa namanya lebih ke afiliasi ke apa namanya si A si B kemudian dianggap aman ya. Saya punya pengalaman ya, jangan sampai kita ini tendensi gara-gara ndak suka dengan si fulan, ndak suka dengan si A si B ini ya, dicari-cari kesalahannya. Ya, jurdil aja. Kalau memang dia ini melanggar aturan ya mungkin diperingati, dipanggil gitu kan. Jangan sampai tadi gara-gara ndak suka seolah-olah gitu yang ndak salah jadi salah. Lucu ya. Saya pernah menemukan juga ini Mbak kasus di kota metro ya, contoh kan gitu kan ya gitu kan. Mungkin karena dicari-cari kesalahannya gitu kan ya, kebetulan datanya nggak valid, akhirnya kan buah si malakama yang dia memang di situ dibolehkan gitu kan untuk peletakan APK, ternyata gitu kan mungkin terlaporkan seolah-olah nggak boleh, padahal di situ boleh, syaratnya kan mudah. Ya, ini bicara bab pelanggaran ya. Saya lebih menitik beratkan baik penyelenggara maupun dari pihak pengawasan ya, jurdil aja ya, jujur dan adil, objektif ya, tegakkan tugas dan fungsi Anda baik selaku penyelenggara maupun sebagai pengawasan pemilu ya, baik dari pileg maupun nanti di tingkat pilkadanya. Jadi penyelenggaranya jujur dan adil juga, terus juga pengawasnya jujur dan adil. Berharap betul. Masyarakatnya juga harus jujur dan adil ya. Jangan tergiur sama money politik ya Pak ya. Jadi sehingga apa nanti yang dipilih apa namanya Pak, wakil rakyat atau juga kepala daerah atau juga presiden nantinya yang terpilih tentunya sesuai dengan harapan masyarakat. Baik, kita ada di penghujung acara Pak dari dialog eksklusif kita kali ini. Pak, sebagai closing statement Pak untuk pemirsa silakan. Ya, yang pertama untuk masyarakat gitu kan ya, yang pertama kita bicara apa namanya kebangkitan kita di sektor ekonomi ini, saya pikir penting ya, penting supaya kita mungkin yang pengusaha ya tingkatkan potensi usahanya, termasuk petani, termasuk yang mungkin sekarang ini lagi bekerja dimanapun ya, saya pikir kita terus melakukan apa namanya yang terbaik ya, meningkatkan potensi pendapatan ekonominya ya, prasangkalah yang baik kepada siapapun ya, supaya kita juga semakin sehat. Kemudian juga ya terkait dengan kondisi hari ini ya, terkait dengan mulainya perpolitikan ya, suasana politik baik di daerah bahkan mungkin di pusat ya, supaya masyarakat lebih memilih ya, melihat calon mana yang tepat nanti menjadi wakil Anda
wakil rakyat ya, supaya Anda tidak salah memilih ya. Harapan Anda bagaimana untuk menciptakan suasana yang lebih baik di tempat tinggal mungkin masyarakat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan eksekutif ya. Fokus saja dalam konteks pembangunan ya, mana yang menjadi titik target itu lebih diprioritaskan. Biar nggak semuanya ngambang ya. Kalau kita ini contoh ya, ada 14 prioritas. Kalau ini kita jalanin semuanya nggak tuntas. Saya lebih baik 4 tapi tuntas, yang lain normatif saja. Ini menurut saya ya, mengapa kami terus dorong apa yang menjadi persoalan metro. Contoh banjir ya dituntaskan. Ya, kemudian kemiskinan dia segera dituntaskan. Kemudian ya gitu, UMKM yang mungkin menurun, ya berarti disupport. Ini saya pikir perlu konsentrasi, termasuk yang terakhir apa? Infrastruktur difokuskan supaya masyarakat maupun pabrik menilai ada kerja-kerja yang nyata yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif. Nah, Ya. mungkin kepada kita semuanya secara umum ya, kita berharap dengan masa hari ini, mudah-mudahan new normal ini menjadi salah satu spirit baru untuk kita semangat bekerja ya, semangat beraktivitas ya, supaya diri kita semakin baik, kita secara pribadi ya, badan, kemudian juga keluarga, kemudian juga bangsa ini mungkin semakin ya lebih baik kondisinya. Dan juga lebih ceria tadi ya. Gitu, ya. Baik, itu, baik. Bapak terima kasih tentunya sudah berbincang bersama kami dalam dialog eksklusif. Juga terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami kurang lebih 1 jam dalam dialog eksklusif Radar Lampung TV langsung dari gedung DPRD Kota Metro bersama Bapak Ahmad Kusaini, MPD Wakil Ketua DPRD Kota Metro, dan dengan tema prioritas pembangunan Kota Metro. Kita berharap Kota Metro juga dengan prioritas pembangunannya semakin maksimal dan membaik ya Pak ya. Amin. Tentunya menjadi kota yang dirindukan oleh seluruh masyarakat yang tidak hanya mungkin dari luar Lampung tapi juga se-Indonesia atau bahkan internasional kita harapannya. Ya baik, terima kasih pemirsa sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Saya Fiona Dei mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Radar TV, Mantep Nihan.